Bagaimana hukum menikahi wanita yang sudah tidak perawan lagi? Padahal lelaki itu belum pernah melakukan serupa kepada wanita. Apakah boleh menikahinya? Nama kitabnya Fikih Sunnah. Nama penulisnya Sayyid Sabiq. Sayyid Sabiq mengutip dari kitab Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah. Bunyi teksnya begini. Inishtarata bikran fabanat thayban falahul fashu. Ini perempuan, nggak tahu entah gadis entah tidak, gaya-gayanya kayak gadis. Lalu ini ada seorang lelaki, dia ingin perempuan yang gadis. Adinda, sebelum aku menikahimu, tak ingin terjadi penyesalan di akhir masa. Apakah engkau menjaga kehormatanmu selama ini? Lalu si ini percaya, karena dia lihat tanda-tandanya seperti menjaga. Dia untuk menjurus langsung, dia tidak ingin menyakiti hati si perempuan. Ternyata setelah menikah, inilah yang dikatakan Imam Ibnu Taimiyah, inishtarata bikran. Kalau laki-laki ini mensyaratkan istrinya mesti perawan, fabanat saiban, ternyata tidak perawan, falahul fashu, maka dia punya hak untuk fasah. Fasah artinya pembatalan pernikahan. Ternyata perempuan itu mengaku di malam itu atau bla bla bla, maka dia mesti datang ke wali perempuan itu, Pak, ternyata begini-begini keadaannya. Maka sesuai pendapat Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatawa yang dinukil oleh Sayyid Sabiq dalam kitab Fikih Sunnah. Kalau nggak ingat, pokoknya begitu ajalah. Ini starata bikran, kalau seorang laki-laki mensyaratkan istrinya mesti bikr, gadis, fabanat saiban, ternyata tidak gadis, falahul fashu, maka dengan ini aku membatalkan pernikahan. Bapak nggak perlu tahu orang lain ini bla bla cerita ini, jangan langsung jangan diekspos ke FB. Ini penyakit orang sekarang. Begitu terjadi masalah, ternyata kau tidak seperti yang kuinginkan. Kasihan. Bagi yang suka tolong like and share. Bukan begitu cara menyelesaikan masalah. Selesaikan menurut tuntunan syar'i agama Islam. Tapi ternyata tidak semua laki-laki begitu. Banyak laki-laki yang siap. Kamu gimana? Walaupun tidak perawan, aku tetap menerima dia Pak Ustadz. Apalah arti sebuah keperawanan? Jadi jangan samakan semua laki-laki. Yang penting dari awal itu jangan ada dusta di antara kita. Jazakallah Ustadz, semoga Allah ridho kepada Ustadz mendapat lindungan. Amin ya rabbal alamin. Tapi ini berlaku bagi yang awal-awal. Jangan setelah anak 2 baru. Setelah anak lahir 2 baru dia bilang, ternyata aku dulu tidak bisa menerimamu, jadi ku lepas engkau sekarang. Lah yang 2 ini gimana? Apakah puasa sholat yang pernah tinggal wajib diganti? Sementara kita sudah lupa, segala yang tinggal sholat yang lama-lama dulu wajib diqadha. Tapi kata Ustadz kami nggak perlu diqadha, istighfar aja cukup. Astaghfirullah Rabbal baraya. Selesai. Itu pendapat Ibnu Taimiyah. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali mengatakan wajib diqadha, diganti. Cara gantinya gimana? Selesai satu sholat langsung qadha. Entar zuhur, entar Jumat Pak Ustadz. Oke, Jumat. Selesai sholat Jumat langsung qadha zuhur. Bagi yang pakai usolli, NU, Perti pakai usolli, Muhammadiyah Persis nggak pakai usolli, niat sholat qadha karena Allah Ta'ala, Allahu Akbar. Jadi qadhanya setiap selesai sholat fardu satu qadha. Di mana kami bisa lihat referensinya? Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, Syekh Wahbah Az-Zuhaili, terjemahan bahasa Indonesia Gemah Insani Press. Kami nggak punya duit beli buku Pak Ustadz, maunya di internet aja, www.google.com, tulis di search Google itu, tulis qadha sarwat, itu keywordnya, K kunci, word kata kunci, qadha sarwat. Qadha artinya tentang qadha, sarwat, Ustadz Sarwat membahas tentang itu, lengkap 4 pendapat ulama. Kenapa Ustadz ambil dari pendapat Ustadz Sarwat? Saya ambilnya bukan dari Ustadz Sarwat, saya ambil dari Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh Syekh Wahbah Zuhaili. Tapi untuk terjemahan Indonesianya belum ada, yang edisi PDF mungkin ada sebagian, tapi sulit untuk dicari. Tapi kalau untuk ringkasnya Ustadz Sarwat sudah tuliskan itu. Itu saran bagi yang tidak bisa bahasa Arab. Masalah puasa Pak Ustadz, puasa tidak ada khilafiyah, puasa wajib diqadha. Faman kana minkum maridan, siapa yang sakit,
au ala safarin atau musafir fa'iddatum min ayyamin ukhar, ganti di hari yang lain. Apa pandangan Ustadz tentang fenomena sekarang adanya beberapa Ustadz yang saling tahzir yang bikin umat bingung? Fenomena sekarang dia bilang. Ini bukan sekarang Mas Bro. Tahzir mentahzir dari dulu. Ini ada ulama namanya Syekh Mukbil. Syekh Mukbil bin Hadi Al-Wadi'i. Ini ada ulama namanya Syekh Yusuf Al-Qardawi. Mukbil mentahzir Qardawi. Jadi kalau Ustaz Adi Hidayat ditahzir itu enggak seberapa. Saya share bukunya. Judulnya Iskatul Kalbil Awi Yusuf bin Abdullah Al-Qardawi. Iskat membungkam, kalbi anjing, awi nggonggong. Membungkam anjing menggonggong Qardawi. Yusuf Qardawi anjing. Kalau Yusuf Qardawi anjing, saya ini apa? Jadi jangan heran nanti kalau ada orang mentahzir saya, mentahzir Ustadz, itu dalam dunia mereka biasa. Dunia siapa? Dunia ahli tahzir. Kerjanya mentahzir aja. Namanya ahlul bait, ahlul bid'ah wa tahzir. Mentahzir ulama lebih berpahala daripada puasa sunat dan sholat sunat. Buka nama penulisnya Syekh Syayji, ahli hadis dari Riyadh. Protokolat As-Salafiyah Al-Jadidiyah, protokol salafi gaya baru. Mentahzir lebih berpahala. Jangan ikuti Ustadz Arifin Ilham pelaku bid'ah. Bahkan Ustadz Khalid Basalamah yang ikut zikir pun ditahzir. Apa hukumnya ikut mendengar ceramah orang yang ikut ahli bid'ah? Tahzir mentahzir. Nah, ini nama kelompoknya Ahlul Bid'ah wa Tahzir. Biasa itu. Syekh Ramadan Al-Buti tahzir. Datang orang bertanya ke Syekh Abdul Razak Al-Abbad. Syekh, ya, apa pendapat anda tentang Syekh Mutawalli Asy'arawi? Syekh Mutawalli Asy'arawi imamnya ahli tafsir Mesir. Tak ada ulama lebih hebat daripada Sy'arawi. Apa kata ahli tahzir? Laisa min ahli sunnah. Saya dengarnya, oh hampir saya banting HP saya. Enak aja dia ngomong. Asy'arawi laisa min ahli sunnah. La ilaha illallah. Masalah tahzir mentahzir. Kalau guru kencing berdiri, murid kencing maraton. Itu guru-gurunya itu yang mencaci maki Sya'rawi, mencaci maki Al-Buti, mencaci maki Sufiyun, Kuburiyun, orang-orang sufi nyembah-nyembah kubur, pelaku bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Jangan ikuti ahli tahzir wal bid'ah. Istri saya, maaf, haidnya tidak lancar. Suatu waktu seperti biasa, ada bercak dikira haid jadi tidak sholat. Ternyata kemudian istri hamil. Jadi yang waktu itu telah haid, apakah sholat tinggal itu diqadha? Diqadha. Biasanya normalnya berapa? 7 hari. Lewat dari 7 hari itu apa namanya? Istihadhah. Dia seperti luka. Hanya saja lukanya bukan di jari, maaf, tapi lukanya di dalam. Maka orang yang istihadhah, cara mencari tulisan istihadhah, buka Google, Somat Moroko istihadhah. Bukan berarti somat sedang istihadhah. Maksudnya somat Moroko sedang menulis. Kenapa Ustadz di ujungnya mesti Moroko? Karena kalau ditulis sekedar somat, enter, yang keluar Bang Somat, sinetron. SOMAD MOROCCO spasi istihadhah. Nanti dapat hukum tentang perempuan yang istihadhah. Cara dia sholat gini. Bagi yang mengalami istihadhah. Laki-laki penting juga. Karena laki-laki itu punya istri dan istrinya perempuan. Mas, aku begini-begini, gimana nih? Mau nanya Ustadz, malu. Suami mesti bisa menjelaskan. Engkau sedang mengalami istihadhah, Adinda. Lalu penyelesaiannya, inilah yang jadi masalah. Aku nggak pula ingat. Kalau mengalami istihadhah, nunggu azan. Masuk waktu azan zuhur, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka perempuan yang istihadhah tadi langsung bersih-bersih. Bersihkan semua bersih. Habis itu maaf, dia pakai pembalut. Habis itu dia berwuduk, langsung sholat. Andai menetes saat sholat, ma'fu anhu. Tapi dia nggak boleh bersihnya sebelum azan. Setelah masuk waktu baru. Karena kalau sebelum azan dia bersih-bersih, maka menetes saat itu dia tidak ma'fu anhu, tapi sebagai najis.
Ini juga bisa terjadi pada laki-laki. Kalau perempuan namanya istihadah, laki-laki namanya sulusul baul. Baul artinya kencing, sulusu artinya rantai. Kenapa disebut kencing rantai? Karena kencingnya berantai, nggak putus-putus. Kerannya rusak. Tes, 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 tes. Maka kalau dia mengalami seperti itu, pertama dia mesti pijat terapi, sembuh insya Allah. Minum obat. Kalau tidak juga dalam merasa penyembuhan pengobatan, maka caranya dia setelah azan masuk waktu sholat, dia pergi ke kamar mandi, bersih, dia pakai apa namanya, setelah dia balut, dia ikat terserah, habis itu dia sholat. Allahu Akbar. Andai menetes pada saat itu, maka itu ma'fu anhu, termaafkan. Bisa terjadi pada laki-laki, bisa terjadi pada perempuan. Ustadz, dalam kitab Syarah Kashfus Syubhat Syekh Ibnu Utsaimin disebutkan bahwa Nabi Nuh alaihissalam adalah rasul pertama dan malaikat Israel bukan penjabut nyawa, melainkan malaikat maut. Penjelasannya, Nabi Adam bukan nabi. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat jumhur ulama, semua nabi yang 25 itu nabi dan rasul. Karena di dalam Al-Quran itu disebutkan nabi-nabi dan rasul. Kenapa cuma Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ilyas, Ilasa sampai 25? Karena hanya 25 nama itulah yang ada dalam Quran. Tapi itu bukan batasan, tapi itu sebagai example. Sepakat jumhur ulama bahwa nabi-nabi dan rasul adalah yang 25 itu. Jadi kalau ada yang mengatakan Adam bukan nabi, maka dia sudah keluar dari jumhur. Dan memang mereka biasanya menyalahi jumhur, keluar daripada jumhur. Jumhur ulama, Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ilyas, Ilyasa, Zakaria, Musa, Yahya, Isa, Daud, Sulaiman, Ayub, Musa sampai Muhammad SAW sepakat nabi dan rasul. Mereka boleh jadi menerima untuk dirinya disampaikan kepada umatnya, atau dia melanjutkan nabi yang sebelumnya. Maka Adam tidak diperselisihkan jumhur bahwa dia nabi dan rasul. Baca tulisan itu dalam buku-buku tauhid, karena tauhid itu objek kajiannya tentang 6. Allah, malaikat, nabi, hari kiamat, kiamat, takdir. Tentang nama malaikat tidak ada dalam hadis namanya Israel, tak ada. Lalu bagaimana dengan lagu bila Israel datang memanggil? Nama Israel itu bukan dari hadis Nabi. Nah, yang jadi masalah, bolehkah kita mengambil yang bukan dari hadis, mengambil dari kitab perjanjian lama? Maka jika dia tidak terkait tentang masalah Allah, masalah akidah, boleh. Contoh, Imam Ibnu Katsir yang ahli hadis dan ahli tafsir, yang punya tafsir Al-Quranil Azim tentang umur Nabi Ibrahim saat anaknya lahir. Umur Nabi Ibrahim 86 tahun ketika Ismail lahir. Itu bukan dari hadis. Dari mana dia ambil? Dari kitab perjanjian lama, dari riwayat-riwayat. Ini riwayat Israiliyat namanya. Israiliyat tidak boleh diambil kalau terkait dengan akidah. Tapi kalau terkait dengan kisah, terkait dengan historis, tak jadi masalah. Karena masalah Israiliyat terbagi 3. Yang pertama, yang terakhir masalah akidah. Nabi menyobek, disobek Nabi Taurat yang dibawa oleh Umar. Umar bawa Taurat, kata Umar dan Nabi, Umar sini, itu apa? Taurat ya Rasulullah. Nabi sobek. Kenapa Nabi marah? Karena terpengaruh masalah tauhid, Nabi tak suka. Tapi ada yang sifatnya masalah sejarah. Kalau masalah sejarah, maka boleh diambil selama tidak merusak akidah. Termasuklah masalah Israel ini. Maka dari dulu ulama banyak menulis. Lihatlah di kitab-kitab tafsir, ulama-ulama fiqh terpercaya pun menyebut dengan Israel. Nah, jadi bagi yang tidak mau, persimpangannya adalah kami tidak mau pakai riwayat Israiliyat. Harga mati. Yang satu mengatakan Israiliyat pun boleh dipakai kalau hanya dalam kasus masalah historis sejarah. Ketika bulan Ramadan, kenapa masih ada orang yang berbuat mungkar? Padahal setan kan dibelenggu. Futihat abwabus sama, dibuka pintu langit. Futihat abwabul jannah, dibuka pintu surga. Wa ghulliqat abwabun nar, dikunci pintu neraka. Wa suffidat asyayatin, setan-setan dibelenggu. Saya orangnya suka penasaran.
Ini hadis setan dibelenggu. Kenapa rumah makan setan tetap buka? Yang Ustaz masuk rumah makan setan, kakinya kelihatan, wajahnya enggak. Rumah makan hantu, ghost restoran. Kenapa setan tetap ada? Maka setelah saya baca, kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj, kata dia di situ maknanya, setan bukan terikat, tapi melihat iman kita seolah-olah setan terikat. Contoh, saya mau ceramah. Pas saya datang ke masjid, rupanya saya terlambat, sudah ada ustadz pengganti. Lalu saya duduk di situ. Selesai tausiah, apa kata ustadz pengganti? Waktu ustadz duduk tadi, mulutku rasanya terkunci. Apakah mulut dia terkunci atau enggak? Enggak terkunci. Lalu kenapa dia katakan terkunci? Karena ustadz ada duduk di situ, aku grogi, seolah-olah, sekonyong-konyong, seakan-akan mulutku terkunci. Begitu juga dengan ini. Apa kata iblis? Kata setan, karena kekuatan imanmu mas bro, maka aku merasa terkunci, terikat. Dia sudah bolak-balik ngajak, ayo makan, ayo makan, ayo makan, ayo makan. Tidak. Saat puasa sunat nih, puasa sunat. Bro, ayo minum yuk. Katakan tidak. Say no to drink. Makan yuk. Enggak. Aku yang bayar. Oke. Di saat engkau kuat, maka seolah-olah setan terbelenggu dan terkunci. Begitu kata Imam Nawawi, penjelasan tentang setan terbelenggu. Jadi nanti kalau ada yang nanya, katanya setan terbelenggu Pak Ustaz, kok orang masih tetap banyak sweet-sweet, orang tetap banyak buat dosa? Engkau akan membelenggu setan dengan kekuatan imanmu. Hukum baca doa iftitah dalam sholat sunat rawatib apa? Sunnat. Allahu Akbar kabira, Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya, wajjahtu wajhi alladhi fatara samawati. Buka buku saya 77 tanya jawab salat, download gratis di internet. Iftitah 1, iftitah 2, iftitah 3, iftitah 4, iftitah 5. Iftitah hukumnya sunat, baik pada salat fardu maupun salat sunat. Tapi kawan saya cepat betul salatnya Pak Ustaz. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dia enggak baca iftitah. Dia cuma baca Fatihah saja. Jadi iftitah saja, Fatihah saja sah. Baca Fatihah saja sah. Cuman ibarat makan ya nasi sama kecap doang. Tentu kita maunya full, ada sayurnya, ada dessertnya, ada cuci mulutnya, ada cuci kakinya, ada semuanya lengkap. Maka dia ada iftitahnya, ada ayatnya panjang, tasbihnya lengkap, tumakninahnya mantap. Nah, itu. Jadi jangan cuma, jadi nanti kalau kelihatan ada cepat, itu cepat betul, nasi sama kecap tuh. Ustaz, sejak guru ngaji saya tidak bisa ngajar lagi, saya jadi banyak belajar agama lewat buku dan YouTube. Bagaimana hukumnya Pak Ustaz? Ngaji lewat YouTube boleh, tapi dengan syarat yang ngomong di YouTube itu siapa. Kamu mesti tahu orangnya, orangnya ada wujudnya di dunia ini. Jangan sampai dia tak berwujud. Diberitakan ada seorang, itu nggak betul. Yang suaranya aneh-aneh itu bukan orang itu. Jangan sampai antum belajar nama guru kamu siapa? Naruto. Saya ceramah seminggu di Kuala Lumpur, jamaah titip salam. Anak-anak kecil, Ustadz mau ke Kuala Lumpur ya? Iya. Tolong titip salam sama Upin Ipin ya. Saya di Malaysia saya nggak ketemu. Upin Ipin itu fiktif, nggak ada orangnya. Jadi kalau belajar sama siapa? Sama Ustadz Somad. Ustadz itu ada wujudnya, ada. Ini orangnya, ini nomor HP-nya. Kalau nggak paham bisa ditanyakan. Ustadz dalam ceramah Ustadz yang judulnya ini saya nggak paham artinya apa. Kalau begitu modelnya bisa. Sedangkan media itu sebagai alat saja, boleh. Tapi kalau nggak jelas orangnya, saya dengar Ustadz Idrus Ramli. Ustadz Idrus Ramli itu ada orangnya.